Oke, setelah kita berhasil melakukan setup dan juga instalasi Redux Toolkit, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah, store pada, Redux Toolkit ini. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke bagian coding kita di sini teman-teman, kita intip dulu, aplikasi kita atau subfolder yang udah, kita init dengan menggunakan, Vite tadi. Nah, di sini, ini adalah salah satu, entry point, kita di mana ada main.jsx, lalu di sini ada app.jsx. Nah, mungkin untuk bagian app.jsx-nya ini saya akan coba bersihkan dulu, biar, jadi lebih, eee, clean ya teman-teman kodenya. Jadi di sini saya akan hapus, di sini saya akan membuat sebuah div, lalu di sini ada satu misalkan Redux, Toolkit. Oke, lalu di sini, saya akan tutup ya. Untuk bagian sini juga sudah tidak dipakai, jadi kita hapus. Lalu di sini kita hapus. Ini juga nggak perlu, dan ini juga nggak perlu. Oke, sekarang, eee, tampilannya jadi lebih sederhana teman-teman. Nggak apa-apa, sekarang kita masuk ke bagian, main.csx-nya. Nah, untuk CSS-nya juga, nggak kita pakai, jadi kita hapus. Jadi, kita akan melihat tampilan yang sangat-sangat sederhana, di mana cuma ada tag H1. Oke, kita lanjut ke, bagian, yang esensialnya dalam video kali ini, yaitu kita akan coba membuat sebuah atau membuat sebuah store pada, Redux Toolkit. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan di sini, saya akan membuat sebuah, folder baru namanya store, lalu dia memiliki sebuah file index.js. Oke, di sini, kalau teman-teman lihat, file index.js-nya sudah kebuat, lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah, kita akan mengimport, namanya adalah configure store dari Redux Toolkit. Nah, lalu, berikutnya di sini kita akan, membuat sebuah store store sama dengan configure store, lalu di sini, dia menerima, parameter dalam bentuk sebuah objek. Nah, lalu di sini ada reducer yang perlu kita isi, dan reducer ini, dia bentuknya objek juga. Oke, untuk, eee membuat store-nya cukup seperti ini. Jadi kita buat yang sesederhana mungkin teman-teman. Lalu di sini kita export default. Di sini berarti store. Nah, nanti reducer-reducer yang akan kita buat, kita akan letakkan di bagian sini. Nah, karena kita belum membuat reducer-nya, jadi kita biarkan dulu untuk reducer-nya ini, dalam bentuk sebuah objek kosong, gitu. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah, kita akan coba membinding store yang sudah kita buat ini ke dalam aplikasi React.js kita, teman-teman. Di sini, saya akan masuk ke bagian app.js, lalu, di sini kita akan import, komponen provider dari, React dash Redux. Lalu yang kedua, store yang sudah kita buat tadi, kita import juga ke sini, dan kita akan bungkus, komponen kita di dalam sebuah komponen provider dari, React Redux. Di sini dia menerima sebuah props namanya store, dan store yang baru kita buat tadi kita, masukkan ke sini. Oke, lalu di sini sebelum di-save, kita akan coba tutup dulu provider. Oke, kalau sudah untuk konfigurasi store Redux-nya cukup seperti ini.
Jadi kalau kita lihat di bagian aplikasi kita di sini belum ada perubahan apapun, jadi aplikasinya tidak error karena kita baru mengkonfigurasinya. Nah, saya akan coba recap dulu sebelum masuk ke video berikutnya yang di mana yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat sebuah store Redux dulu dengan menggunakan function dari Redux Toolkit. Namanya adalah configure store. Di sini configure store-nya setelah kita import, kita invoke. Lalu configure store ini dia menerima sebuah parameter, bentuknya adalah sebuah objek. Dan di dalam objeknya itu ada key yang namanya reducer. Reducer ini dia bentuknya objek juga yang dimana nanti dia akan menerima beberapa reducer yang akan kita bahas di video berikutnya. Nah, karena reducernya itu belum ada, jadi kita biarkan ini objek kosong seperti ini. Nanti return atau balikan dari configure store ini kita akan simpan di dalam sebuah variable store dan variable store-nya itu kita akan export biar bisa digunakan di file lain. Nah, setelah store-nya itu kebuat, kita akan coba binding store yang sudah kita buat tadi ke dalam aplikasi React.js kita. Yang dimana di sini saya coba taruh di bagian app.js gitu atau app.jsx. Nah, di sini saya menggunakan komponen provider dari React Redux, lalu saya juga mengimport store yang sudah dibuat tadi ke dalam app.js, lalu kita bungkus semua aplikasi kita di dalam providernya ini. Dan di mana providernya ini sebuah komponen yang menerima prop store, lalu kita passing store yang sudah kita buat tadi. Lalu setelah sudah selesai, kita tutup lagi dengan komponen provider. Nah, jadi untuk setup-nya seperti itu teman-teman. Kalau sudah setup, di sini belum ada perubahan apapun kalau teman-teman lihat, tapi kita akan bahas lebih jauh di video berikutnya.